Sebelum beranjak ke acara selanjutnya, kami mohon dengan hormat kepada Koordinator Cabang Nusa Tenggara Barat untuk menduduki kursi di depan yang kami sediakan. Sekali lagi kepada Koordinator Cabang Nusa Tenggara Barat untuk menduduki kursi di depan. Baiklah, kita beralih ke acara keempat, yakni sambutan-sambutan. Namun sebelumnya kami persilakan kepada para khatimin untuk turun di atas panggung menuju tempat yang sudah disediakan oleh panitia. Qiyaman. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan ke acara keempat, yakni sambutan-sambutan. Sambutan pertama, yakni sambutan dari Kepala TPQ Wahiduddin yang akan disampaikan langsung oleh Ustaz Ahmad Junaidi SP. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, antara ngantuk atau lapar ini. Lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati NTB, cabang NTB. Yang kami hormati Koordinator Pendidikan Al-Quran cabang Kecamatan Ampenan. Yang kami muliakan bapak-bapak, para tuan guru, dan semel tokol julu para ulama-ulamanya niki. Para ustadz, para asatiz dan asatidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izin dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul untuk dapat melaksanakan
yaitu hataman dan imtihan, hataman Al-Quran dan imtihan untuk TPQ kami, yaitu TPQ Wahiduddin yang kedua. Selawat salam sejahtera atas junjungan Nabi besar kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya beliaulah yang paling cinta di antara kita ini, yang paling sayang kepada umatnya, yang paling menyayangi tiang pelunggus Nabi adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, izin tiang sebagai kepala TPQ menyampaikan. Yang pertama, perlu bapak-bapak, ibu-ibu ketahui bahwa TPQ ini diresmikan pada tahun 2023 tanggal 2 Maret oleh Pentasih Cabang Buya Abdul Aziz rahmatullah alaih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memelihara beliau, memberikan kesehatan dan melindungi, memudahkan urusan segenap keluarga beliau. Alhamdulillah, mulai pada tanggal tersebut TPQ kami ini diresmikan. Tapi sebelumnya kami mendapatkan arahan untuk buat kelas terbuka, sehingga belum genap 2 tahun kami sudah melahirkan, kami sudah menghatamkan anak didik kami di TPQ sejumlah 11 orang. Alhamdulillah, pada waktu itu semuanya dinyatakan lulus oleh cabang. Dan berikutnya pada tahun ini, alhamdulillah, anak-anak didik kita dinyatakan lulus 14 anak. Mudah-mudahan, mohon doa restu bapak-bapak dan ibu-ibu, bagaimana supaya TPQ kami ini terus memproduksi generasi-generasi Al-Quran, ya. Lebih-lebih jenjang yang awal ini, jenjang yang dasar. Dasar ini pondasinya harus bagus, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau pondasinya tidak bagus, bahaya nanti ke atasnya. Sama ibaratnya bapak-bapak dan ibu-ibu, walaupun qiraati ini mempelajari hal-hal dasar, tapi dasar ini menentukan untuk bangunan di atasnya. Maka bagaimana kita terus semangat untuk mendidik generasi-generasi kita ini menjadi generasi yang Qurani. Alhamdulillah 14 anak dinyatakan lulus oleh cabang yang lanjut ke program berikutnya. Perlu disampaikan, dalam hal ini kami di lembaga kami telah mendidik anak-anak ini dari jilid prateka sampai jilid finishing, nama programnya. Sebelum dia masuk di atas panggung, dinaikkan di panggung ini, mereka melalui tahapan-tahapan evaluasi. Pertama, evaluasi dari lembaga, kelayakannya untuk dikirim ke Korcam. Yang berikutnya evaluasi ke Korcam, kelayakannya untuk dikirim ke cabang. Jadi dia naik di panggung ini sudah mendapatkan evaluasi yang sangat banyak sekali. Baru anak-anak kita ini bisa dihatamkan Al-Qur'annya. Maksudnya hatam niki adalah untuk hataman membaca Al-Qur'annya baik dan benar. Ya, tentu harapan kita bacaan anak-anak kita ini sesuai dengan bacaannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam pembelajaran niki tentu ada kehilapan, kekeliruan selama proses belajarnya di tempat kami, di TPQ kami. Kami mewakili segenap para dewan guru. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada segenap bapak dan ibu wali santri yang telah mempercayai kepada kami untuk menitipkan anak-anaknya untuk belajar membaca Al-Quran baik dan benar. Kira-kiranya bapak-bapak dan ibu-ibu wali santri mau memaafkan kami? Insya Allah maafkan nggih? Alhamdulillah. Jangan bilang dek ya, tapi nggih bilang nggih. Ya. Ya, ini namanya kita manusia, Pak. Harap baik tempat kita salah dalam
mendidik itu. Lebih-lebih ini setiap hari kita berkomunikasi, kita berhadapan dengan anak-anak, bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, setelah tahap berikutnya niki, sebagaimana yang ibu bapak ketahui, qiraati niki tahap dasar. Tahap dasar, fase yang paling bawah yang dipelajari anak-anak kita niki. Tentu masih ada yang lebih atas lagi. Maka kami di TPQ Wahidudin sudah menyediakan program tahfiz, program lanjutan untuk anak-anak yang sudah belajar qiraati, selesai dinyatakan lulus dari imtihan, maka diperbolehkan masuk kelas tahfiz. Mudah-mudahan ya, harapan bapak-bapak dan ibu-ibu supaya besok di hari kiamat diberikan mahkota, ya, mahkota yang terang sekali ya. Begitu orang kesusahan di hari kiamat, tapi bapak-bapak dan ibu-ibu diberikan mahkota oleh anaknya. Sebab apa? Karena anaknya, bapak-bapak dan ibu-ibu ini adalah penghafal-penghafal Al-Quran. Maka untuk itu, di zaman yang teknologi yang begitu pesat, ya, zaman serba digital, perlu bapak-bapak dan ibu-ibu untuk dampingi anak-anak kita ini. Terus baca Al-Qur'annya, terus tiada hari tanpa membaca Al-Qur'an. Maka kami segenap Dewan Guru atas nama TPQ Wahidudin menyerahkan kembali anak-anak didik kami ini kepada orang tua dengan harapan agar bapak-bapak, ibu-ibu terus mengawal hafalan Qur'annya, bacaan Qur'annya. Mudah-mudahan jerih payah kita bersama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan nanti kita dalam hari yang sangat besar, sangat yang agung tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita ini mampu memberikan syafaat kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja sambutan yang kami bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala TPQ Wahidudin atas sambutannya. Sambutan kedua yaitu sambutan dari perwakilan wali santri, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustaz Halian Asyari SPDI. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Kecamatan Ampenan, yang kami hormati pula Kepala TPQ Wahidudin, para asatidzah, Bapak Ibu tamu undangan, serta anak-anakku para khotimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka khataman Al-Quran dan imtihan metode qiraati Taman Pendidikan Al-Quran Wahidudin. Semoga kehadiran kita di tempat ini tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam senantiasa tercurahkan ke junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada bulan ini, bulan Rabiul Awal, kita peringati maulidnya. Hadirin rahimakumullah, terima kasih kami sampaikan kepada panitia yang telah mempercayakan kepada kami sebagai perwakilan dari Wali Santri Khotimin untuk memberikan kesan dan pesan pada acara Khotaman Al-Quran dan Imtihan di TPQ Wahiduddin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kesan-kesan kami di acara imtihan dan khotaman pada hari ini, kesan yang pertama adalah acara khotaman dan imtihan berjalan dengan hikmat, penuh keberkahan dan menghadirkan suasana haru serta kebahagiaan. Insyaallah kita semua yang hadir di tempat ini semuanya berbahagia melihat anak-anak kita melaksanakan kegiatan imtihan pada hari ini. Namun sesungguhnya yang paling berbahagia di antara kita semua adalah kami para wali santri, khotaman dan khotimat yang bangga melihat anak-anak kami bisa menyelesaikan pendidikan Al-Qur'annya di metode qiraati di TPQ Wahiduddin. Dengan proses yang panjang, sudah kurang lebih ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun dan sebagainya. Alhamdulillah pada hari ini mereka bisa dihatam atau mengikuti kegiatan hataman. Kemudian kesan yang kedua, anak-anak menunjukkan semangat dan kemampuan baca Al-Quran dengan baik sesuai dengan kaidah qiraati. Sebagaimana kita lihat tadi, anak-anak kita semua para khataman melantunkan ayat-ayat Al-Quran, kemudian dilengkapi dengan gharib dan tajwid dengan fasih. Ini adalah bekal dasar bagi anak-anak kita untuk mempelajari Al-Quran di tingkat selanjutnya. Harapan kita tentunya anak-anak kita tidak berhenti setelah khataman, tetapi tetap melanjutkan pembelajarannya di tingkat lanjut. Kemudian yang ketiga, kehadiran para guru, orang tua dan masyarakat memberikan dukungan moral yang sangat berharga. Jadi terbukti bagi anak-anak kita sangat bersemangat, termotivasi dengan hadirnya banyak tamu undangan dan masyarakat yang melihat secara langsung proses khotaman dan imtihan ini. Kemudian keempat, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat ukhuwah Islamiyah dan menumbuhkan kecintaan kita terhadap Al-Quran. Harapan tentunya dengan acara ini kita akan semua masyarakat sebagai syiar untuk cinta kepada Al-Quran dan memberikan motivasi kepada anak-anak kita untuk terus belajar Al-Quran. Demikian mungkin kesan-kesan dari kami. Kemudian ada pun pesan, pertama pesan untuk para khotaman, Ananda semua adalah kebanggaan orang tua, guru dan lembaga. Keberhasilan sampai pada tahap khotaman bukanlah akhir, tetapi langkah awal untuk terus menjaga dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pesan kami untuk para anak-anak kami, para khotaman, jangan berhenti setelah khotaman ini, tapi tingkatkan kemampuan kalian. Seperti yang disampaikan oleh Kepala TPQ Wahiduddin ini, bahwa metode qiraati ini adalah dasar untuk mempelajari Al-Quran. Jadi setelah acara ini atau kegiatan khataman ini, harapan kami anak-anak melanjutkan ke tingkat berikutnya seperti tahfiz Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, anak-anakku sekalian, jangan pernah berhenti membaca dan menghafal Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai sahabat kalian, sebagai penuntun hidup serta sumber kekuatan iman dan akhlak. Karena Al-Quran adalah kitab suci kita yang menjadi rujukan kita untuk mengamalkan atau untuk melaksanakan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian pesan untuk lembaga TPQ, kami menyampaikan apresiasi, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para ustaz dan ustazah yang dengan sabar, ikhlas dan penuh keistiqomahan membimbing anak-anak kami para santri hingga mampu menyelesaikan khotaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala
membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Kemudian harapan kami berikutnya juga TPQ adalah benteng akhlak generasi muslim. Semoga keberadaan TPQ, terutama TPQ Wahiduddin semakin maju, berkembang dan mampu mencetak generasi-generasi Quran. Terakhir, mari kita terus berinovasi atau pada TPQ untuk senantiasa terus berinovasi dalam pembelajaran, memperluas jaringan, meningkatkan kualitas pendidikan dan memperkuat kerjasama dengan masyarakat serta orang tua agar TPQ tetap menjadi pusat cahaya ilmu Al-Quran. Demikian mungkin kesan dan pesan dari kami sebagai perwakilan wali santri. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Halian Asari SPDI yang telah memberikan sambutan. Sambutan terakhir yakni sambutan dari Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang Nusa Tenggara Barat. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndak ada suara jawab salamnya niki nggih dari bapak-bapak maupun ibu-ibu niki sepi nggih. Terlalu mendapatkan sakinah kayaknya di tempat niki nggih, banyak yang tidur kayaknya. Biar lebih semangat ndak apa-apa ibu-ibu nggih, tiang izin bacakan bapak-bapak niki pantun nggih. Tapi ingat ndak boleh marah ya. Nah, disimak ya bapak-bapak pantunnya, tiang ada pantun biar lebih semangat jawab salamnya niki. Pergi ke pasar membeli tomat. Cakep. Tomatnya mentah asam sekali. Cakep. Bapak-bapak yang semangat jawab salam saya, Cakep. semoga bisa menikah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semangat bapak-bapaknya niki, ibu-ibu nggih. Itu iya, bapak-bapaknya ada yang beli tomat ya. Marah niki ibu-ibu, bapak-bapak. Tenang ibu-ibu, jangan marah. Kita punya balasan pantun untuk bapak-bapak niki ya. Siap ibu-ibu. Pergi berjalan ke Pulau Meranti. Cakep. Singgah sebentar meminum kopi. Cakep. Jika berani menikah lagi, itu artinya mencari mati. Awas. Sepakat ibu-ibu? Sepakat? Sepakat. Ampura niki nggih, bercanda untuk mengembalikan fokus saja niki nggih hampura. Hadirin tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Yang tiang hormati dan tiang muliakan para ulama, para tuan guru, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, yang tiang hormati dan tiang muliakan, koordinator cabang pendidikan Al-Quran metode Qiraati, yang berkali-kali tiang sampaikan di setiap khotaman niki nggih, sebenarnya yang sambutan niki cabang. Cabang nggih, sudah disebutkan oleh MC bahwa sambutan koordinator cabang. Namun tiang niki koordinator kecamatan yang maju. Karena
tanggung jawab cabang niki dilimpahkan ke Korcam kayaknya ya. Sami'na wa ata'na, Korcam ampenan, mudah-mudahan ada keberkahan. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang sama-sama kita hormati dan muliakan segenap wali santri, para tamu undangan, dan anak-anakku yang lagi berbahagia, yang tentunya sangat Ustazah banggakan di hari ini. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, sehingga kita semua bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini dalam acara khotaman Al-Quran dan imtihan santri TPQ Wahidudin yang kedua. Kemudian sholawat teriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada manusia yang paling mulia, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, TPQ Wahidudin ini memang masih baru nggih. Baru berumur 2 tahun niki. Dan alhamdulillah di tahun pertama, yang mana padahal kalau di cabang itu ya, TPQ yang baru berdiri itu dikasih kesempatan untuk membina 2 tahun niki, baru mendapatkan hasil khotaman. Namun TPQ Wahidudin ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT di tahun pertama sudah bisa mengantarkan santrinya untuk khotaman. Dan kemudian juga tahun kedua bisa lagi menghantarkan daripada santri-santrinya untuk khotaman. Dan semangat daripada kepala TPQ yang Masya Allah, tentunya kita akan berharap ke depannya di gerung ini akan menjadi Korcam nantinya ya, karena semangat kepala TPQ-nya ini Masya Allah dakwahnya, siarnya terhadap Al-Quran niki nggih. Insya Allah dalam waktu dekat kita lagi ajukan niki berita acaranya ada di Ego niki, calon lembaga baru. Kemudian ada juga beliau membina nggih, insya Allah akan menjadi lembaga-lembaga baru juga niki. Ada beberapa calon lembaga baru yang dibina oleh beliau. Tentunya mari kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan keafiatan serta diterima oleh Allah SWT sebagai amal jariah bagi kepala TPQ dan sekeluarganya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah hadis yang selalu menjadi penyemangat kami, penyemangat santri, penyemangat para pengajar, penyemangat kita semua tentunya nggih. Di mana-mana terpampang di spanduk setiap khotaman niki, hadis niki yang tak asing lagi bagi kita semua. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Maka tentunya tadi telah kita sama-sama saksikan di atas panggung nggih, anak-anak kita tadi tampil dengan begitu Masya Allah bacaannya, kemudian pertanyaan-pertanyaan dapat dijawab ya, dilahap semua pertanyaan-pertanyaannya tadi bisa dijawab dengan baik dan benar. Nah harapan kita mudah-mudahan anak-anak kita yang tampil tadi niki mudah-mudahan menjadi anak-anak yang disebutkan sesuai dengan hadis tersebut, menjadi manusia yang terbaik dan termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga juga harapan kita nantinya ketika kita di hari kiamat anak-anak kita ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikatakan kepada mereka nantinya, wahai hambaku, teruslah engkau naik, sesungguhnya derajatmu itu setinggi daripada ayat yang kamu baca. Amin nggih. Mudah-mudahan anak-anak kita ini benar-benar menjadi pelita, benar-benar menjadi anak-anak yang akan memberikan syafaat di akhiratnya nanti. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Baik dah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang membahas niki masalah qiraati.
Metode kiroati ini lahir tahun 1963 niki nggih. Wah laik gati niki kiroati niki sekarang sudah umurnya 62 niki kiroati niki. 62 tahun jadinya nggih Bu-ibu. Nggih, juluan si PKI Masya Allah tahun 1963 niki umur daripada kiroati niki. Namun kiroati niki telat datang jok Lombok nggih. Baru terkenal laran kiroati niki. Apalagi jok gerung niki kemudian entau aran kiroati Wahidudin niki baru 2 tahun. Padahal kiroati niki lahir di tahun 63. Tentunya kiroati ini karena lahirnya lebih awal, kemudian ada metode-metode baru niki yang lebih cepat tersebar ke Lombok nggih, yang tentunya tidak asing bagi kita semua. Ada beberapa macam metode nggih sekarang. Ada metode ikro, ada metode dan lain-lain banyak nggih, metode-metode yang sebenarnya metode kiroati ini merupakan metode yang pertama kali menemukan atau menggunakan sistem yang lihat baca tanpa mengeja nggih. Niki adalah metode kiroati yang menggunakan pertama kali. Kalau dulu di zaman-zaman kita terdahulu itu yang kita gunakan ada sistem lihat eja baca niki nggih kalau zaman dulu. Misalnya alif atas A, alif bawah I, alif dapan jadinya A I U. Nah, hal ini tentunya memperlambat kita untuk bisa baca Al-Quran dengan cepat nggih, karena beberapa kata yang pemborosan sekali nggih. Ketika kita akan mengeja bismillah saja berapa kata yang dibutuhkan. Kalau zaman dulu pengejaan bismillah ada yang masih ingat mungkin Bapak Ibu nggih. Ini dulu metode Baghdadiyah namanya yang pakai ngeja niki. Kalau bismillah itu tiang dulu diajarkan ngejanya besin bawa bis. Nah, memelam sepedu bawa mila matas la he dapan apa hi ya, he dapan hu he bawa hi bismillahi. Kebelu nentan tetajah zaman lain Bapak Ibu. Alhamdulillah datanglah metode praktis yang membuat anak-anak kita niki bisa cepat membaca Al-Quran, dan juga bukan cepat saja tapi dengan baik dan benar. Itulah beberapa faktor yang memperlambat, penghambat daripada metode kiroati ini cepat dikenal di Lombok juga Bapak Ibu, karena cara pengajarannya ini tidak semua orang bisa mengajar niki dalam kiroati nggih. Semua orang bisa belajar kiroati, tetapi tidak semua orang bisa belajar kiroati niki. Orang-orang yang bisa belajar kiroati niki tentunya orang-orang yang masih sempurna giginya niki deh. Pengucapan huruf-hurufnya niki bagus, tentunya ketika ada gigi yang menyanggah daripada makhraj hurufnya. Ampura niki kalau kita masih ada mungkin umur kita yang sudah lansia, kemudian gigi kita sudah congang lah bahasa kita nggih, ibu-ibu niki nggak ada tempat menyanggah huruf niki. Jadinya mungkin bisa belajar untuk konsumsi pribadi saja niki kalau yang giginya tidak lengkap nggih, marak meniki. Gigi palsu bahasa ibu-ibu. Ya bisa juga nggih pakai gigi palsu. Bis terik gigi. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu dawuh dari Kiai Haji Dahlan Salim Zarkasi niki, beliau berpesan, janganlah warisi bacaan yang salah, karena yang benar itu mudah. Ini adalah harapan sang penulis Bapak Ibu nggih. Jangan kita warisi bacaan yang salah, karena yang benar itu
mudah. Nah, jadinya gampang sila niki. Baik ibu-ibu, bapak-bapak juga yang mungkin ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Insya Allah TPQ Wahidudin siap menampung niki, sudah ada. Dibukakan lembaga ya, juga dibukakan kelas untuk ibu-ibu dan bapak-bapak niki yang siap menjadi guru. Kemudian juga yang siap untuk hanya memperbaiki bacaan untuk diri sendiri atau untuk pribadinya. Dipersilahkan juga untuk datang mendaftarkan diri ke lembaga Wahidudin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari semua kita bantu daripada kerisauan Bapak Kiai Dahlan Salim Zarkashi ini. Kita teruskan nggih perjuangan beliau. Kita tentunya juga harus risau niki, jangan hanya dikatakan bahwa profesi Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi ini beliau adalah seorang pedagang Bapak Ibu nggih. Namun beliau memiliki kerisauan yang tinggi terhadap bacaan Al-Qur'an pada zamannya. Maka mari apapun profesi kita, baik kita ini seorang guru, kita ini seorang pegawai negeri sipil mungkin, tidak ada kata untuk tidak mengambil bagian dalam tugas mulia ini nggih. Karena Kiai Dahlan Salim Zarkashi aja yang seorang pedagang, beliau juga mengambil bagian niki. Mari dalam kesempatan ini Tiang mengajak kita semua untuk sama-sama belajar Al-Qur'an, kemudian kita sama-sama berkhidmat niki untuk Al-Qur'an. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disampaikan tadi oleh Kepala TPQ dan kemudian oleh Wali Santri bahwa anak-anak kita ini dengan khotamannya bukan berarti akhir dari pembelajarannya. Namun ini adalah langkah awal ya untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya, baik itu diniyahnya, kemudian hafalan Al-Qur'annya. Sila dilanjutkan nggih ibu-ibu. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga terhadap anak-anakku, setiap momen khotaman akan disampaikan pesan-pesan daripada penyusun buku Qiroati ini. Siap anak-anak mendengarkan pesan? Halo anak-anak. Halo. Iya, yang kompak. Halo. Siap mendengarkan pesan Kiai Dahlan? Siap. Apa pesan yang pertama ya? Perhatikan. Pesan pertama Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi untuk kalian, hendaknya kalian tingkatkan kebaktian kalian kepada kedua orang tua. Ya, siap? Siap ya. Nah, ibu-ibu lihat siap, manggut-manggut anaknya niki. Kalian harus lebih berbakti kepada kedua orang tua. Jika ada perintah dari orang tua kalian, kalian cepat-cepat ya mengikuti perintahnya. Tidak boleh ketika kalian diminta tolong kemudian berkata, itu enggak boleh ya. Harus lebih berbakti lagi kepada kedua orang tua. Nanti kalau kalian tambah berbakti, insya Allah apa yang kalian cita-citakan tadi ya, rata-rata di sini tadi ingin menjadi guru yang hafiz Quran. Insya Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua kalian, apa yang kalian cita-citakan akan tercapai insya Allah ya. Kemudian pesan yang kedua yaitu hendaknya kalian harus menjaga sholat lima waktu. Tentunya yang laki-laki belajar sholat berjamaah di masjid ya. Sholat tepat pada waktunya, tidak boleh ditunda-tunda ya. Nanti keasikan main HP, kemudian nanti waktunya tinggal sebentar sholat zuhurnya asik main HP, itu nggak boleh ya. Kalau sudah azan cepat-cepat ambil air wudhu dan sholat. Untuk diperhatikan Bapak Ibu semua niki pembelajaran sholat dari wudhu nggih, sunah-sunahnya anak kita sudah diajarkan di TPQ. Bapak Ibu tinggal dikawal saja niki. Minta tolong setelah selepas ini jangan hanya sholat dan wudhunya sebagai ujian di lembaga saja, tapi tolong dikawal sampai rumah nggih. Di rumahnya diperhatikan nanti ketika azan, wudhunya, sholatnya juga diperhatikan. Kalau dia cepat-cepat tidak dia baca itu berarti anak-anak ini. Karena dia sudah hafal niki bacaannya dengan tajwid niki, bertajwid bacaan sholatnya semuanya insya Allah sudah baik dan benar bacaan-bacaan sholatnya.
Kemudian anak-anakku, pesan yang terakhir dari Kiai Dahlan Salim Zarkashi untuk kalian, hendaknya kalian lebih kuat lagi dalam mengaji ya, tadarus. Nah, tadarusnya tetap dijaga. Jangan hanya di TPQ saja dikontrol sama ustazahnya. Lihat kontrol tadarusnya, baru dia tadarus ya. Tentunya dengan khotaman ini kalian diminta oleh penyusun buku ini lebih giat lagi dalam bertadarus. 1 juz setiap hari dipesan. Siap? Siap ya? 1 juz setiap hari. Diperhatikan ibu-ibu, nggih? Anak-anak kita ini udah siap untuk bertadarus 1 juz sehari niki. Demikian pesan dari Kiai Dahlan Salim Zarkashi untuk para peserta khotimin dan khotimat. Bapak Ibu tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi dalam momen yang sangat bahagia ini saya ingin berpesan terhadap diri saya dan kita semua. Mari kita jaga anak-anak kita niki, nggih. Karena ada 4 kategori anak yang disebutkan di dalam Al-Qur'an niki. Yang pertama adalah anak itu sebagai musuh. Berapa banyak kita lihat sekarang di berita-berita, di medsos, anak ini memperkarakan daripada kedua orang tuanya, nggih. Ini hal-hal yang sepele padahal masalah warisan niki, nggih. Ini adalah anak sebagai musuh kita. Ini yang harus kita benar-benar jaga terhadap anak-anak kita, jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Kemudian yang kedua adalah anak itu sebagai ujian kita, Bapak Ibu. Di mana ketika nanti anak-anak ini kita minta untuk sholat atau kemudian hal-hal sepele kita minta tolong untuk membelikan apa ya yang namanya ibu-ibu. Namun anak kita ini nggak ngerespon gitu. Dia asik aja, selalu aja disuruh sholat, HP, gadget, ya. Itu permainan anak-anak kita di zaman sekarang ini. Nah, ini adalah tantangan kita. Anak-anak kita ini sebagai ujian kita, Bapak Ibu. Kemudian anak itu sebagai perhiasan, nggih. Yang mana anak-anak ini sebagai perhiasan maksudnya terkadang anak-anak kita ini dalam ilmu akademiknya, matematikanya pinter, bahasa Inggrisnya pinter. Semua ilmu-ilmu yang lain dia kuasai niki, nggih. Namun Bapak Ibu, kekurangannya adalah anak kita ini kurang di akhlak, adab dan sopan santun. Percuma saja berprestasi kalau akhlaknya, adabnya tidak bagus. Kemudian yang keempat adalah yang tentunya ini menjadi harapan kita semua. Anak itu sebagai qurratu a'yun untuk kedua orang tuanya. Anak-anak kita ini akan menjadi penyejuk mata kita niki. Baik ilmu akademiknya bagus, kemudian akhlaknya juga bagus, adabnya bagus. Ini tentunya harapan daripada kita semua. Dan mudah-mudahan dalam acara ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga anak-anak peserta khotimin dan khotimat niki, kemudian anak-anak juga daripada para tamu undangan sekalian benar-benar menjadi qurratu a'yun untuk kita semua dan benar-benar akan menjadi anak-anak kita yang kita akan banggakan di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini saja sedikit sambutan dari saya. Tentunya jika ada kesalahan kata ataupun ucapan itu merupakan kebodohan dari saya sendiri, dan apa-apa yang saya sampaikan itu benar maka itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sambutan dari saya. Wal afu minkum billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih, kami sampaikan kepada Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Kirati Cabang Antv yang dalam hal ini diwakili oleh Korcap Ampanan.